Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Dari sahabat Amirul Mukminin Abi Hafsin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu, kata Rasul, ditentukan dengan niat-niat, dan seseorang mendapatkan pahala juga ditentukan karena niatnya. Kemudian Rasul mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan dalam hijrahnya Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Rasul, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa fi riwayatin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi kalau hijrahnya mencari dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, maka dia akan mendapatkan itu saja. Lihat, Rasul tidak mengulang kalimat fahijratuhu ila dunya atau ila imra'ah yatazawwaju, tidak, tapi mengganti dengan dhamir. Karena hinanya hijrah yang dilakukan bukan karena Allah dan Rasulnya itu. Taib, kita akan cerita tentang, dimulai dari asbab urutnya dulu. Kenapa Nabi SAW sampai bersabda seperti ini? Sebagian para ulama mengatakan, kenapa Rasul sampai mengatakan innamal a'malu binniyat sampai akhir hadis ini? Di zaman itu ada seorang sahabat yang suka dengan seorang wanita namanya Ummu Qais. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan sebenarnya bukan asbab wurud, sebenarnya riwayatnya sahih ya, tapi bukan asbab wurud. Tetapi ulama mutaakhirin menyambung-nyambungkan bahwa riwayat ini dijadikan asbab wurud daripada hadis innamal a'malu binniyat. Jadi ketika para sahabat banyak hijrah, rupanya Ummu Qais ini ikut hijrah. Maka anak muda ini mencari-cari hendak meminang Ummu Qais, rupanya sudah hijrah bersama para sahabat. Akhirnya kemudian dia pun niat ingin hijrah juga seperti hijrahnya para sahabat Rasul, tapi niatnya beda. Taib. Kemudian sahabat Nabi SAW ketika hijrah, mereka betul-betul ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Lah anak muda ini, dia hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi mengejar seorang wanita namanya Ummu Qais. Subhanallah. Ketika para sahabat Nabi SAW mendapatkan pahala besar dalam hijrah mereka karena mereka niatkan untuk Allah dan Rasulnya, rupanya anak muda ini tidak dapat pahala sedikit pun. Karena dia hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi mengejar seorang wanita. Makanya Rasul ketika mengatakan barang siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang dihendak dinikahinya, tidak mengulang, tetapi mengganti dengan kata ganti, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi litahkiriha. Karena hijrahnya itu sangat menghinakan dirinya. Bagaimana tidak, coba, sudah lelah, letih, tiba-tiba kemudian gak dapat pahala. Apa ndak hina kehidupannya? Itulah kemudian Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sedikit faedah ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan Imam Ahmad sebagai hadis thuluthul Islam. Kalau Islam dibagi 3,
maka sepertiganya ada dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kemudian sepertiganya di hadis Nu'man ibn Bashir, sahabat yang pertama lahir dari kalangan Ansar pasca hijrah Nabi. Kalau dari kalangan Muhajirin namanya Nu'man ibn Bashir, dikenal hadisnya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Semua ada dalam kitab Arba'in Nawawi, dan sepertiganya hadis yang kita bahas ini. Makanya Imam Ahmad mengatakan bahwa madarul Islam itu fi salasati ahadis, bahwa sumbernya Islam itu ada di 3 hadis ini. Lah salah satu hadis innamal a'malu binniyat. Coba bayangkan. Jadi kita sedang mempelajari sepertiga Islam. Kalau antum paham. Makanya penting mempelajari hadis innamal a'malu binniyat ini. Ada satu kisah yang menarik ikhwan. Ketika para ulama tafsir memberikan catatan kepada surah An-Nisa ayat 100, karena ada kaitan dengan hadis yang kita bahas. An-Nisa ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100 ini, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraggaman katsiran wasa' wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima." Barang siapa berhijrah, kata Allah, di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang sangat luas dan rizki yang banyak. Ini kalau hijrah mencari dunia, di mana saja ada. Bumi ini luas, mau cari rizki di mana saja ada. Tetapi barang siapa yang keluar hijrahnya, keluar rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat tujuannya, maka sungguh telah tetap pahala di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di zaman Allahu anhuma, ada seorang sahabat namanya Dhamrah ibnu Jundub namanya. Dhamrah ibnu Jundub. Dhamrah ibn Jundub ini sudah tua. Sudah sangat tua sekali. Dia tidak sanggup untuk berjalan seperti sahabat-sahabat yang lain yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Badan mereka masih kuat dan kekar sehingga mereka mampu melintasi jalan berkilo-kilo. Nantilah kalau Allah antum takdirkan, nanti sudah besar kemudian umrah, tahulah perjalanan Mekah Madinah itu seperti apa itu. Gurun pasir, bebatuan, bukit, lembah, macam-macam tuh. Jadi Dhamrah ibn Jundub ini karena sudah tua, dia hanya melihat para sahabat Nabi yang hijrah, sementara dia tidak sanggup untuk berjalan hijrah ke Madinah. Tapi ketika semua sahabat sudah hijrah ke Madinah, dia ditinggal sendirian. Maka tekanan dari orang-orang kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi kepada Dhamrah ini, sehingga dia tidak tahan. Akhirnya kemudian Dhamrah ibn Jundub ini terpaksa dia ingin hijrah. Daripada mendapatkan tekanan hebat dari orang musyrik, ada hijrah sajalah saya. Akhirnya kemudian orang tua yang sudah renta ini, dia bawa perbekalannya, kemudian dia mulai berjalan kaki dari Mekah menuju Madinah. Tapi namanya sudah tua, sudah renta, tidak sanggup berjalan. Di tengah perjalanan akhirnya jatuh sakit. Ketika maka dia langsung menepuk kedua tangannya. Pertama dia tepuk seperti ini, kemudian dia mengatakan, Allahumma hadhihi bai'ati li nabi. Ya Allah, terimalah, inilah baiatku kepada Nabi. Kemudian ditepuk lagi satu kali, dia ngomong gitu lagi. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan Dhamrah ibn Jundub ini meninggal dunia. Dari sini turun ayat ini. Turun surah An-Nisa ayat 100 di sini. Di mana Allah mengatakan, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah
wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Barang siapa yang keluar dari rumahnya betul-betul hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah jalan kematian menjemput dia, maka tetap pahala hijrahnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Atau hadis yang ma'ruf tentang kisah Bani Israel, dan dicantumkan juga kisah ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, tentang orang yang membunuh berapa? 99 jiwa. Coba bayangkan kalau hari ini ada pembunuh sebanyak itu, mungkin kita katakan sadis sekali itu, jahat sekali orang itu. Kalau bisa tangkap, hukum seberat-beratnya, kan begitu. Lah, anak muda ini Allah ilhami untuk bertobat kepada dan menyesal soal perbuatan pembunuhannya. Datanglah dia kepada seorang rahib. Tapi rahib ini memang ahli ibadah tapi jahil. Dia tidak bisa memberikan fatwa terbaik, justru berfatwa dengan kejahilannya dan mengatakan orang sepertimu tidak ada tobat. Akhirnya kemudian jiwa pembunuhnya itu datang, dibunuhnya pula si rahib ini. Genaplah 100 jiwa itu. Tapi dia tidak putus asa. Dia mencari pendeta yang lainnya, kemudian ketemu kebetulan pendeta yang satu ini alim orangnya. Dia bertanya, bagaimana soal kalau engkau ingin diterimanya, di sana ada kampung, semua orang soleh semua di situ. Kau bisa belajar di kampung kumpulan orang-orang soleh itu. Akhirnya dikasih tahu alamatnya, mulailah dia hijrah dari kampungnya menuju perkampungan orang soleh itu. Tapi Allah takdirkan di tengah jalan dia meninggal, kehabisan bekal, kelapa dunia, ruhnya ini diperebutkan para malaikat. Kata malaikat rahmat, ini ruh punya saya, dia layak masuk surga karena dia sudah melangkahkan kaki ke tempat tobat. Kata malaikat azab, tidak bisa, dia sudah membunuh 100 jiwa, neraka tempatnya. Akhirnya Allah mengutus malaikat hakim, pemutus. Kata malaikat hakim ini, sudah gini saja, jangan ribut soal ruh orang itu. Kisu bainal ardaini. Sekarang ukur saja di antara dua negeri itu. Apakah dia lebih dekat ke tempat yang dituju ataukah lebih dekat kepada rumah sang rahib yang ditanya? Sebenarnya dia itu belum jauh dari rumah sang rahib itu, tapi Allah itu rahim, rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Allah lipat bumi, Allah dekatkan dia ke kampung yang dituju. Akhirnya malaikat hakim mengatakan, hei malaikat rahmat, ambillah ruh ini. Lihat, kalau memang hijrahnya karena Allah ingin bertobat, maka pasti dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Makanya di sini, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya akan mendapatkan Allah dan Rasulnya itu qasdan wa syar'an. Qasdan itu maksudnya sudah diterima, dan syar'an itu maksudnya sesuai dengan syariat arahan Nabi. Jadi hijrahnya sesuai dengan syariat, kemudian niatnya diterima Allah. Itulah yang disebut innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa itu artinya orang mendapatkan pahala atau tidak dalam hijrah itu ditentukan dengan niat. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sedikit masalah atau faedah yang ingin saya jelaskan dari syarah ini karena waktu juga. Pertama, amalan-amalan manusia yang dikerjakan dari amalan-amalan kebaikan karena Allah itu terbagi karena selain Allah itu dibagi menjadi 3. Jadi amalan itu kan ada karena Allah, ini sudah tidak ada khilaf lagi, pasti diterima. Tetapi ada amalan-amalan bukan karena Allah. Lah ini ada 3 perkara kata para ulama. Yang pertama, kalau amalan ini diniatkan riya secara mutlak, memang dia ingin riya, tidak ada ikhlas-ikhlasnya sama sekali, maka amalan ini jelas tertolak. Dan inilah amalan orang-orang munafik yang Allah firmankan,
dalam surah An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila orang-orang munafik itu tegak melaksanakan salat, maka mereka pun malas-malas karena niat salatnya karena riya, dan mereka tidak berzikir kepada kecuali sedikit. Jadi kalau amalan itu hanya riya mutlak, berarti ini amalannya orang munafik dan pasti akan tertolak. Bahkan lebih ngeri lagi, ada sebuah hadis. Kata Nabi SAW, awal man tusyu'ira bihin nar yaumal qiyamah thalathatu. Manusia yang pertama kali disentuh api neraka itu 3 manusia. Yang pertama orang yang bersedekah, yang kedua orang yang pakar Quran, dan yang ketiga orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi karena tiga-tiganya memang riya mahab, betul-betul riya, tidak ada yang lain, makanya Allah masukkan semua ke neraka, dan mereka orang yang pertama disentuh api neraka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhlas dan riya dicampur aduk. Di dalamnya ada ikhlas, tapi dalamnya juga ada riya. Maka amal yang kedua juga ditolak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki faman 'amila li amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah zat yang tidak berhajat kepada sekutu. Maka siapapun yang beramal selainku, ku tinggalkan dia dan sekutunya. Maka amalan yang bercampur dengan riya, ikhlas dan riya pun tetap tertolak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada amalan itu ikhlas, tapi di balik keikhlasannya itu tetapi dia tidak riya, tidak sum'ah, tidak. Jadi dia ikhlaskan Allah, dia haji ikhlas, dia jihad ikhlas. Tetapi ketika dia berangkat haji, oh boleh jadilah nanti setelah haji saya ingin belanja emas, saya jual lagi di Indonesia. Atau mungkin setelah berperang, kalau memang harta ghanimah saya pun pengen mengambilnya. Itu kan ada keikhlasan, tapi di balik itu juga ada keinginan dunia. Maka kata para ulama, yang seperti ini tidak gugur amalannya, tetapi dikurangi. Ya, pamannya haji, saya haji ikhlas karena Allah, tapi pulangnya beli emas untuk dijual di Indonesia. Hajinya sah, dapat pahala, tapi tidak sesempurna pahala orang yang betul-betul lillahi ta'ala hajinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya seseorang itu haji, kemudian pulang haji, tiba-tiba kemudian dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, padahal dia tidak niat ingin dipanggil itu? Apakah kemudian mengurangi keikhlasannya, maknanya mengurangi pahalanya? Maka para ulama tidak, berdasarkan hadis Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitar rajula ya'malu al-amala minal khairi wa yahmaduhun nasu sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilun busyral mu'min. Jadi Rasul ditanya, Rasul bagaimana kalau ada seseorang beramal, amal ini amal baik, tetapi tiba-tiba manusia memuji dia. Nah, seperti contohnya tadi, ada orang yang haji, dia nggak mau dipanggil Pak Haji, tapi tiba-tiba kemudian ketika orang tahu dia sudah haji, dia malas juga manggil pula dia Pak Haji. Maka Rasul mengatakan orang seperti ini mendapatkan kabar gembira yang disegerakan di dunia sebelum akhirat. Artinya tidak mengurangi keikhlasannya, asal tidak ada niat untuk itu. Kecuali memang niatnya untuk itu. Kalau dipanggil, nggak dipanggil Pak Haji, tak mau nengok pula dia. Pas dipanggil Pak Haji baru nengok, kan gitu. Lah ini yang riya seperti ini yang banyak di negeri kita ini.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah yang kedua. Hadis ini mengajarkan kepada kita keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kata para ulama, an taqtumal hasanat kama taqtumas sayyi'at. Jadi ikhlas itu engkau menyembunyikan kebaikan sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan. Jadi kalau orang itu melakukan keburukan, maksiat kepada Allah, kan banyak orang yang malu kalau seandainya maksiatnya diketahui. Makanya ketika Rasul ditanya soal apa itu dosa, Rasul mengatakan mahaka fi sadrik wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu yang kau sembunyikan dalam dadamu, kalau manusia tahu kau benci. Karena orang berbuat dosa kalau bisa jangan diketahui orang. Lah ikhlas juga sama. Sebagaimana engkau sembunyikan maksiatmu manusia tidak tahu, maka ikhlas juga sembunyikanlah kebaikanmu supaya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah ikhlas. Ya. Dan ikhlas ini luar biasa. Penuh pengorbanan dahulu di zaman para tabi'in. Ada orang namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, atau julukannya dikenal dengan Zainul Abidin. Satu-satunya cucu Husain, anak Husain yang selamat dari Karbala. Semua putra Husain itu meninggal semua di Karbala, perang, ikut perang, kecuali Ali bin Husain ini, karena dia sedang sakit sehingga diselamatkan oleh Zainab bibinya, sehingga dialah satu-satunya putra Husain yang selamat, dikenal dengan Zainul Abidin. Jadi siapapun yang mengaku keturunan Nabi dari jalur Husain harus sampai kepada Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, atau dikenal dengan Zainul Abidin ini. Jadi Zainul Abidin ini mencontohkan kepada kita keikhlasan. Jadi kalau dia sedekah ikhwan, dia sedekahnya itu tengah malam, nunggu sepertiga malam akhir. Dia gendong tuh gandum itu, kemudian cari rumah-rumah orang fakir, diletakkan di depan rumahnya. Setiap malam 70 rumah fuqara letakkan, nanti kalau habis dikirim lagi, kalau habis dikirim lagi. Tetapi di sisi lain, orang-orang Madinah menuduh Ali bin Husain Zainul Abidin ini orangnya bakhil, kaya tapi bakhil katanya. Pada setiap malam dia gotong gandum tuh, sedekah. Baru ketahuannya setelah dia meninggal, tiba-tiba sedekah itu hilang, dan yang memandikan jenazah bercerita bahwa pundak Ali bin Husain ini penuh dengan luka karena suka menggendong setiap malam gandum untuk diserahkan kepada fuqara wal masakin. Itulah keikhlasan yang sesungguhnya. Itulah yang dikatakan bahwa antaktumal hasanat kama taktumas sayyi'at. Engkau sembunyikan kebaikan sebagaimana engkau sembunyikan keburukan. Itulah mana ikhlas, ikhwan. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tentang soal niat. Ada dua faedah di sini tentang soal niat di sini. Ingat ikhwan, niat itu bisa membesarkan yang kecil, bisa mengecilkan yang besar. Niat itu, saya ulang, bisa mengecilkan yang besar, bisa membesarkan yang kecil. Kata Abdullah ibn Mubarak, bisa mengecilkan, bisa membesarkan. Orang sedekah miliar, tapi karena niatnya bukan karena Allah, menjadi kecil, bahkan tidak berharga. Orang yang sedekahnya walaupun sepotong biji kurma, fattakun nar walau bisyikki tamrah, tapi kalau dia karena Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi itu pula menjadi jalan dia ke surga. Maka niat ini perlu, termasuk antum belajar di sini ini. Kalau sekarang mulailah diluruskan niat ikhwan, supaya antum ini banyak keikhlasan. Kalau tidak ikhlas belajar itu, nanti mudah tersinggungan antum itu. Nanti gurunya marah-marah, antum sakit hati. Dibangunkan tengah malam masih ngantuk-ngantuk, suruh persiapan sholat subuh, sakit hati lagi. Itu kan anda ikhlas tuh. Coba kalau antum ikhlas, tidak ada yang sakit hati. Mau gurunya mau maki, mau marah, terserah dia, yang penting saya dapat ilmu. Mau gurunya kemudian membangunkan antum di sepertiga malam untuk tahajud atau untuk persiapan subuh, tidak peduli, yang penting saya subuh dapat pahala. Kan begitu enak tuh.
Maka dari sekarang tajdidun niyah ikhwan. Mungkin yang dulunya terpaksa mondok di sini atau diantarkan orang tuanya, atau daripada stres di rumah ke pondok, dari sekarang luruskan niat. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, talabtul ilma li ajli dunya wa ya'bal ilmu illa lillah, kata beliau. Dulu aku mencari ilmu itu karena dunia. Rupanya ilmu yang membimbingku dia tidak mau kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat. Lah kalimat innamal a'malu binniyat ini ada dua faedah. Yang pertama, maksudnya sah dan tidaknya, berpahala dan tidaknya, ikhlas dan tidaknya, itu semua digantungkan kepada niat. Dianggap ibadah atau tidak, itu semua digantungkan kepada niat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, niat ini sebagai tamyizul ibadah wal adat, pembeda mana yang ibadah, maksudnya ibadah satu dengan yang lainnya, atau mana ibadah satu dengan perkara kebiasaan manusia. Contoh mandi, ada mandi bersih, ada mandi junub. Mandi junub ada dua cara, bisa yang penting ijza sah. Itu cukup niat saja. Niat mandi junub, nyemplung antum ke sungai, kemudian sudah basah semuanya, kemudian keluar dari sungai, sah mandi junub antum. Itu namanya asal al-ijza. Ijza itu artinya yang penting sah gitu ya. Tapi ada mandi junub itu dia sempurna, wudu dulu, kemudian juga dibersihkan kepalanya, dibasuh sebelah kanannya, baru sebelah kiri, baru kaki. Itu namanya sempurna tuh. Oke lah, kita bicara soal yang penting sah kan. Dengan mandi biasa. Tapi yang membedakan satu mandi biasa, satu mandi junub adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Ini satu. Yang kedua, antara ibadah satu dengan yang lainnya. Antum masuk nih ke masjid, di situ ada sholat sunnah wudu, di situ ada tahiyatul masjid, di situ ada rawatib, kan macam-macam dua sholat sunnah rakaat itu. Lah, yang menentukan oh ini tahiyatul masjid, ini sholat sunnah wudu, ini rawatib, ini adalah niatnya. Tapi ingat, mahallun niyah fil qalbi. Tempat niat itu di hati. Niat bukan zikir harus dilafadzkan. Niat itu dalam hati. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.